Shalom IPP yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap memegang erat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan selalu mengandalkan Tuhan, mengucap syukur, dan tetap setia menjadi tiang pendoa untuk keluarga kita. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, siang hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu
karena kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hati yang taat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari ibu-ibu kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh men-scan QR code yang tertera di layar. Ibu-ibu juga boleh mentransfer ke rekening GKY, atau ibu-ibu juga boleh mengumpulkannya lalu membawa ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih
kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku Khawatir dengan Kerohanian Keluargaku, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Paulus Kurnia. Selamat pagi Bapak-bapak kalau yang ada di sini dan terutama ibu-ibu di dalam persekutuan KW di GKI Pluit ini. Senang sekali saya boleh berbagi firman dan pengalaman juga dalam kehidupan sehari-hari buat ibu-ibu khususnya ya pada pagi hari ini. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu Aku Khawatir dengan Kerohanian Keluargaku. Betapa indah sekali tema yang dibawakan ini, ya, yang dijadikan topik kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum lebih jauh, izinkan saya memimpin doa buat memulai renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami naikkan puji syukur karena Tuhan amat baik, walaupun dalam situasi yang tidak terlalu kondusif dan tidak baik ini, kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan dan memberi waktu kami, hati kami untuk Tuhan, untuk mengerti hati Tuhan dan rencana Tuhan buat hidup kami. Kami akan membuka firman-Mu dan biarlah Roh Kudus menerangi kami sehingga kami bisa betul-betul mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami dan apa yang harus kami betul-betul pedulikan dalam hidup. Pakailah saya dengan sebagaimana adanya, kiranya Tuhan boleh memberikan dia kuasa, urapan, hingga dia boleh membagikan kebenaran firman Tuhan buat ibu-ibu yang ada di sini. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan dipermuliakan. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang tadi yang sudah saya sebutkan yaitu Aku Khawatir dengan Kerohanian Keluargaku, ya kan? Nah, apa sih sebenarnya yang ibu-ibu khawatirkan hari ini, belakangan ini ya, di masa pandemi? Tentu ada orang banyak khawatir ya, masalah kesehatan, keamanan, ya kan, juga masalah ekonomi, di mana-mana menjadi hal yang menjadi pemikiran orang-orang. Beberapa waktu dari bulan Maret tahun lalu sampai dengan hari ini, banyak sekali orang yang mencari saya, ya, minta bantuan konsultasi, konseling, ya, ada yang tidak bisa tidur berminggu-minggu, ada yang kena panic attack, ada yang stres sampai bingung bagaimana, ada yang minta dibantu karena rencana dia sampai akhir tahun udah begitu mantep, tetapi tiba-tiba ada pandemi sehingga semua rencananya tidak bisa dijalankan dan berpengaruh pada keluarganya, pengaruh pada penghasilannya, pengaruh pada segala hal dalam hidupnya. Ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang non-Kristen, tetapi juga di kalangan orang-orang percaya, di kalangan ibu-ibu Kristen ya, di gereja seperti itu. Tapi sesungguhnya sebenarnya apa yang kita perlu khawatirkan dalam masa-masa seperti ini ataupun tidak di dalam masa seperti ini. Saya mendengar ada banyak orang khawatir mengenai, misalnya sebagai orang tua khawatir kalau anaknya itu hidupnya nggak jelas misalnya ya. Atau saya mendengar ada orang tua bilang, Pak Paulus, anak saya itu udah umur sekian ya, tidak punya pacar, khawatir. Lagian belakangan dia bilang, saya punya teman banyak cowok, katanya. Tapi kita teman-teman baik aja tapi nggak ada komitmen. Yang penting nggak mau komitmen dulu, pokoknya berteman aja. Temennya bagaimana? Ya terserah, jangan tanya-tanya saya, mami ngurus aja, ngurusin anak perempuan. Sekarang saya kan umurnya udah 31, nggak usah diurus. Ya saya punya teman banyak tapi kita tidak membuat komitmen apa-apa. Nah malah saya dengar itu saya khawatir ya, karena banyak pemuda-pemudi sekarang hidup bersama, yang penting nggak usah bikin komitmen apa-apa. Tapi ada teman nggak? Temenan ya, temenan sebagaimana? Dalam nggak? Dalam sekali. Tapi ada komitmen? Nggak perlu komitmen. Gini aja hidup, begini aja ya. Nah itu fenomena yang akhir-akhir ini juga bisa terjadi di kalangan pemuda-pemudi atau kaum milenial ya.
Ada juga tentunya yang khawatir di mana sebagian keluarga memikirkan masalah ekonomi sehingga seolah-olah uang itu menjadi nomor satu. Ya. Tujuan dari segalanya adalah yang dipikirkan adalah uang. Kekhawatiran bersumber dari uang. Apa-apa uang. Ya. Mau menikah aja nanya dulu, nanti kalau calon saya ini dia punya apa ya? Kalau dia cuma punya segini, ngapain saya kawin sama dia gitu loh, kok malu-maluin orang masa mau merit sama yang seperti ini misalnya. Jadi ujungnya uang lagi ya, tidak memikirkan misalnya apa sih bagaimana sih membangun pernikahan yang bagus, yang solid, yang pada intinya betul-betul mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Ya kan, bukan uang tidak penting, tetapi yang diketengahkan ya kedepankan uang dulu, uang lagi, dan seterusnya ya. Banyak sekali yang bisa dikhawatirkan hari ini ya oleh keluarga-keluarga baik sebagai orang tua atau juga anggota keluarga terkait dengan apakah di masa pandemi atau tidak. Tapi pada pagi hari ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan sehubungan dengan tema ini. Yang kita perlu khawatirkan adalah tentang kerohanian keluarga. Ya, apa itu kerohanian? Ya, apa itu kerohanian? Atau apa itu menjadi seorang yang rohani? Ya, seperti apa kalau orang dikatakan kerohaniannya udah baik, misalnya gitu ya? Atau apa itu yang namanya rohani? Makanya aku harus khawatirkan kerohanian keluargaku. Lalu keluargaku yang udah rohani itu seperti apa? Kadang-kadang kita pikir kalau yang udah rohani itu kalau semuanya ibadah hari Minggu walaupun di rumah live streaming, tetap ibadah, berdoa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, ikut persekutuan, Bible study tiap hari, ya dan lain sebagainya. Kita pikir dengan melakukan aktivitas seperti itu kerohanian keluarga kita baik. Sebenarnya juga tidak gitu kan. Banyak orang yang rutin ibadahnya ke gereja, disiplin rohaninya baik, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata itu hanya kebiasaan-kebiasaan Kristen aja gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan kita lakukan ya kan. Pada sesungguhnya kerohanian yang pada intinya itu seperti apa? Nah mereka juga tidak tahu begitu kan. Ya saya sering dengar anak pemuda-pemudi katanya pulang dari Bible study, terus kalau ngobrol-ngobrol saya dengerin waktu makan bakmi sama-sama misalnya ya, saya pernah makan bakmi di satu daerah, terus waktu itu ada sekerumpulan anak muda itu laki-laki perempuan umur 25, 26 gitu, wah seru ngomong-ngomong tentang bisnis, tentang apa, saya dengerin. Katanya mereka baru PA nih ya, terus mereka bilang gereja apa gitu, kemarin di gereja asik loh, bagus loh khotbahnya gini-gini itu waktu itu sebelum pandemi ya. Wah, terus saya dengerin, ini model kerohanian apa ya, kayak gini, kok ujung-ujungnya ya bagaimana menjadi orang sukses, mendapat uang lebih sukses, jaya, ini itu, enggak menyebut satu hal yang inti di dalam kehidupannya gitu kan. Dengerin khotbah itu semata-mata hanya untuk membuat dia punya motivasi hidup dan suksesnya, dia punya bisnis itu bagaimana dimotivasi dan dia dapatkan sesuatu. Saya bilang dalam hati saya gini, itu enggak salah, tetapi mungkin kalau bukan itu ada yang lebih paling penting apa gitu loh, yang kalau bicara soal kerohanian. Nah ini yang membuat orang juga kalau ditanya, apa sih kalau kamu udah jadi orang rohani itu seperti apa sih begitu ya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita ibu-ibu, kalau kita sudah menjadi seorang wanita Kristen yang rohani itu seperti apa? Tidak gampang untuk langsung menjawabnya, betul ya? Tidak gampang, apa itu menjadi rohani gitu loh. Ada lagi rohaniwan, kayak Paulus Kurnia, rohaniwan. Rohaniwan ini rohani enggak sih? Ada rohaniwan yang enggak rohani juga. Gimana nih? Ya kan? Jadi kita coba lihat di Alkitab 1-2 ayat yang hari ini saya mau bagi buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada Bapak sebagian, ada Ibu juga, kebanyakan Ibu karena kaum wanita. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 15 ya. Ayat 15 dan 16. Oke. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16 ya, untuk mengirit waktu. Catat saja ayat-ayat itu nanti dibaca ulang di rumah ya, dan saya bacakan langsung di sini. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 15-16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu ya.
Manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sebenarnya Paulus mau bilang apa dari ayat ini? Paulus mau bilang begini loh, kalau manusia rohani itu berbeda dengan manusia yang duniawi. Kalau manusia rohani itu pikiran-pikirannya, dikatakan di sini ayat 16, dia mempunyai pikiran apa yang dipikirkan oleh Kristus. Lalu bagaimana kita tahu pikiran Kristus? Kita mesti sering rajin membaca Alkitab dan memperhatikan apa yang Kristus pernah ucapkan, apa yang Kristus pernah amanatkan, apa yang Kristus pernah nasihati, ya, terutama di Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu Paulus mengutip sana sini, apa yang Yesus pernah ajarkan semasa hidupnya 3,5 tahun, lengkap boleh dikatakan tercatat di kitab Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu banyak sekali ayatnya, dalam sekali artinya. Itu kalau kita benar-benar punya pikiran-pikiran yang Kristus pikirkan ketika dia ucapkan itu waktu diajarkan kepada murid-murid, maka kita menjadi, di pikiran kita sudah jadi rohani. Itu maksudnya. Di pikiran kita yang rohani, ya, mungkin kita lagi sakit, kita lagi nggak enak badan, atau kita lumpuh, atau kita mungkin dalam kondisi yang nggak bagus di rumah, ini itu soal ekonomi juga dan sebagainya. Tapi kalau di dalam pikiran kita masih berpikir seperti yang Kristus pikirkan, paling sedikit di pikiran kita itu sejalan dengan Kristus. Nah, itu rohani. Di sini dikatakan manusia rohani. Ya. Di sini dikatakan lagi manusia rohani itu bisa memahami, ya, bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Kristus, dan dia bisa menilai sesuatu dari pikirannya itu, dia bisa menganalisa sesuatu, dia bisa meneliti sesuatu, menjajaki sesuatu, ya, mengevaluasi sesuatu dari pikiran-pikiran yang dia miliki, yang dia pelajari dari Kristus. Jadi tidak semata-mata pikiran dia itu karena dia pinter ini, pinter itu, ya, dia mungkin S2, S3, pengetahuannya banyak, ya, terus dia punya teman di dunia bisnis, di dunia kehidupan sehari-hari, dia punya dapat komunitas sana sini, akhirnya pikiran dia menjadi hebat, pikirannya banyak tahu, pengetahuannya tinggi, ya, punya bijaksana, ini itu dan sebagainya. Mungkin, tentu, ya, kita harap kita banyak bergaul sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan. Apalagi ada WA ini itu, ya, kadang-kadang juga kebanyakan sampai hoax aja juga ditelan matang-matang. Banyak hoaxnya, ya, di WA itu, ya. Nah, kita pikir kalau kita di situ, ya, kita punya pengetahuan yang begitu banyak, kita pikir kita rohani gitu. Di sini Paulus mengatakan, no, pikiran yang mesti banyak di pikiran kita, kalau kita mau rohani adalah pikiran-pikiran yang kita pelajari dari firman Tuhan. Di situ kamu punya hikmat untuk melihat nih, apa yang terjadi ini gimana aku melihatnya. Ya. Ketika orang ngomong ini, dia ngomong arahnya mau kemana? Dia arahnya sampai akhirnya yang ditinggikan siapa misalnya, yang diutamakan siapa, yang diprioritaskan apa, dia bisa menganalisa gitu loh. Dia bisa mengamati, dia bisa mengkritisi, ya, bisa misalnya pakai kata itu, ya. Dia bisa mengkritisi, ini nih benar nih, ini nggak benar nih. Wah, mestinya nggak begitu. Wah, bagaimana nih? Kalau nggak begitu, nanti kita melawan apa yang Yesus ajarin. Wah, nanti bagaimana dengan hidup kita? Kok nggak ada damai sejahtera kalau begitu? Ya, nah di sini Paulus mengatakan, ya, kalau orang yang hidupnya mau rohani, paling sedikit pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus. Dia memiliki pikiran Kristus. Berapa banyak? Ya, selama kita hidup, kita coba gali terus, kita belajar terus sebanyak-banyaknya, ya. Terus kita tangkap intinya, supaya nanti waktu kita ngambil keputusan, jangan sampai ngambil keputusan semata-mata untuk kepentingan yang salah, ya. Yang sifatnya sangat manusiawi, yang sifatnya sangat duniawi, sehingga kita sampai kayak bisa jadi orang yang sesat. Orang yang tidak jelas lagi mau lari kemana dalam hidup ini. Tujuan hidupnya nggak jelas. Ya, ikut-ikutan aja sana sini. Ya, tapi dia begitu dicek dengan pikiran Kristus, wah salah. Ya. Nah, sebelum ke sana, makanya Paulus di sini ingatkan, ya, hendaklah kita mempunyai pikiran Kristus, ya, supaya kita ini disebut sebagai manusia rohani.
Nah kemudian mari kita lihat lagi ya, siapa tahu dari ayat yang berikutnya kita mendapatkan lagi pemahaman yang dari sisi lain tentang artinya rohani ya, atau orang yang hidupnya rohani itu seperti apa. Kita membuka Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, saya bacakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kamu yang rohani itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut apa yang ditulis Paulus di Galatia pasal 6, ya, saya menangkap orang yang rohani itu kan tadi kalau lihat dari yang pertama kan dia sanggup membedakan ini itu, dia mengkritisi, dia menganalisa ini itu ya dari kacamata Tuhan, betul ya? Nah, di Galatia pasal 6 nyambung nih. Ya kalau kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya, lalu kalau kita menemukan katanya ya, ada seseorang yang jalannya nggak benar, ya maka dia harus pimpin. Yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kalau ada yang salah, tugas dia adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah itu orang yang rohani. Nah kalau orang harus memimpin orang yang salah ke benar, dia sendiri juga mesti pegang kebenaran, gitu kan? Benar nggak? Dia sendiri harus pegang prinsip-prinsip yang benar yang mana nih, gitu kan? Yang benar yang seperti apa? Ya kembali lagi mesti dicek lagi di firman Tuhan. Kalau kita masih minim pemahaman kita firman Tuhan, kita bisa tanya hamba Tuhan. Muse atau semu, ini saya ngadepin ini, firman Tuhan kira-kira bilang apa ya, prinsipnya apa ya. Nah mungkin belum cukup ya pemahaman kita tentang pikiran-pikiran Kristus yang tadi kita lihat. Kita bisa tanya, atau baca buku, atau buka di internet ya situs-situs yang ngajarin firman Tuhan yang baik ya, juga mesti tanya orang juga yang baik yang mana, sebab ada juga ajaran-ajaran yang tidak jelas ya, di internet itu ada ribuan pengajar-pengajar yang kita tidak tahu gimana latar belakangnya. Nah kalau mau aman, lebih baik tanya muse atau semu yang di gereja, ya, yang menjadi bapak ibu rohani kita. Saya lagi ngadepin kesulitan nih, ngadepinnya gimana? Saya mau ngambil peluang-peluang baru nih, mengembangkan karier saya, gimana nih? Atau saya harus mengambil keputusan ini itu. Terus atau saya dengan anak saya ribut nih tentang sesuatu hal nggak cocok nih. Saya mesti pegang firman Tuhan yang mana nih? Nah kita mesti cek di Alkitab. Kita mesti tanya sama Musa, sama contoh. Atau semu. Ya. Sehingga kita punya gaya hidup yang mementingkan Tuhan. Jadi Tuhan yang punya kepentingan, bukan kita semata-mata. Nah, kalau ada yang jalannya tidak benar, nah di sini kata Paulus, orang yang rohani memimpin orang yang tidak benar itu ke jalan yang benar. Nah itu orang yang rohani. Jadi kalau kita melihat sesuatu nih yang nggak beres nih ya, nggak benar ya, kita harus lihat, oh ini nggak benar. Nah, oke, lalu pimpin orang itu supaya ke jalan yang benar. Tapi di sini harus dengan roh lemah lembut. Jangan sembarangan main tuding, main menghakimi, ngomel-ngomelin. Ya, akhirnya yang diterima oleh dia adalah emosi kita. Lalu dia juga emosi lagi, ya habis sudah nggak bisa, ya nggak jalan dah. Ya, jadi harus dengan lemah lembut. Boleh kita ngobrol. Ya tadi saya dengar Anda melihat sesuatu dengan cara melihat yang begini. Menurut saya kalau di dalam Alkitab diajarkan nggak harus seperti itu loh. Oh, yang mana yang enggak harusnya? Ya tadi kamu mengatakan seperti itu seolah-olah nanti maaf koreksi saya ya, seolah-olah kamu tadi mengatakan kamu sepertinya begini-begini. Menurut saya itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang apa ya? Menurut saya yang saya tangkap begini. Sampai dia akhirnya diyakinkan, oh iya saya salah kalau begitu. Jadi saya mau ikut deh yang benarnya gimana. Nah di situ Anda dikatakan orang yang rohani. Jadi di sini dikatakan orang yang rohani memimpin orang ke jalan yang benar.
Memimpin itu artinya bisa beberapa macam. Satu, membetulkan yang salah. Yang kedua, ya, mengembalikan. Tadinya jalannya salah, sekarang balikin ke jalan yang benar. Itu dua. Ya, membetulkan yang salah, kayak misalnya membetulkan yang rusak, misalnya AC rusak. Kita mesti panggil tukang AC betulin, gitu kan? Nah, itu membetulkan yang salah. Bukan yang salah jadi betul, bukan, maksudnya membetulkan apa yang salah. Ini salahnya kita betulin. Yang kedua, kembalikan ke tempat yang sebenarnya seperti dulu, sebelumnya yang benar. Kembalikan, tadi dia salah, kembalikan ke tempat yang semula, yang benar. Nah, itu memimpin artinya. Nah, jadi kalau dari dua ayat ini ya, tentu banyak sekali ya, bisa luas sekali bicara apa sih menjadi orang rohani itu ya. Paling sedikit dari dua ayat ini, kita dapat kesimpulan gitu loh. Yang disebut manusia rohani atau menjadi wanita-wanita Kristen yang rohani, paling sedikit kita dari cara berpikirnya kita harus berpedoman pada prinsip firman Tuhan. Nggak boleh pada prinsip dan kebijaksanaan yang kita bisa dapat dari mana-mana. Dengerin orang pinter lah, dengerin orang yang hebat pengetahuannya, tentu tidak salah. Tapi di atas segala-galanya firman Tuhan bisa memberikan kepada kita wisdom, hikmat. Ya, itu nggak bisa dibeli, nggak bisa didapat dari pengetahuan mana-mana. Wisdom itu murni Tuhan bisa kasih. Ya, misalnya gini, kali tahun-tahun atau abad-abad kita hidup, kita dihujani oleh banyak informasi yang dari orang-orang pinter, wisdom sana sini, ya kan, untuk bikin ini, teknologi hebat, ini itu canggih ya, segala macam. Kalau kita pikir orang-orang zaman dulu, dia nggak ada teknologi seperti kita, nggak pinter-pinter kayak kita. Tetapi banyak tuh penemuan zaman dulu, orang bagus-bagus, penemuan dulu, belum ada internet, belum ada Google, ya. Belum ada ilmu pengetahuan, ajaran, universitas, nggak ada. Zaman-zaman dulu orang bisa bangun ini, itu, ya, bisa mengatur keluarganya, bagaimana, begini, begitu. Itu dari mana? Hikmatnya dari mana? Ya kan? Saya percaya hikmatnya Tuhan kasih. Dan itu berlaku bagi kita juga. Jangan lupa, sementara kita dihujani, dibombardir oleh banyak pengetahuan sana sini yang memberikan kepada kita kayak semacam kita bisa jadi lebih bijaksana. Ada bijaksana yang lebih tinggi dari semuanya itu yang kita bisa minta dari Tuhan. Itu manusia rohani yang Paulus bicara. Hendaknya manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Jadi anggaplah kita bodoh, nggak tahu ini itu, tapi kita banyak bergaul dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa kasih kita hikmat. Ya, lagi ngadepin apa sekalipun, bukan nggak perlu ya, bukan nggak perlu kita cari konselor, cari pendeta, bukan nggak perlu loh. Itu perlu aja. Tapi kalau misalnya mereka tidak available, kalau mereka tidak bisa dijangkau, tidak bisa diakses, internet mati, terus kemana? Ya, minta hikmat sama Tuhan. Bahkan Yakobus kan dikatakan barang siapa mereka yang merasa ya bodoh, mintalah hikmat dari Tuhan. Nanti Tuhan kasih kepandaian. Ya masa Tuhan nggak bisa kasih lebih dari yang ada, ya kan? Jadi manusia rohani selalu orientasinya itu adalah standar yang Tuhan kasih dalam hidup ini seperti apa. Maka kita harus punya gaya hidup yang seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu, saya nih sebagai wanita Kristen, bagaimana saya harus peduli terhadap kerohanian keluarga aku, gitu kan? Gimana aku bisa harus peduli? Ya pedulikan, misalnya ya, kalau ini kita wanita Kristen ya, suami ngomong begini, misalnya dia mau ngambil keputusan, atau dia mau ini, mau itu, dengarkan baik-baik, lalu sambil kita menilai pikiran dia, keputusan yang dia akan ambil, atau apa yang dia ingin lakukan gitu ya, nanti hari ini aku mau ketemu ini atau itu, aku mau melakukan ini itu. Selalu coba kita periksa masih sejalan nggak dengan firman Tuhan. Ya.
Kalau yang kita udah sering bergaul dengan Tuhan, biasanya otomatis kita punya pikiran tuh langsung bisa menjaga, ya, bisa menjaga. Ini kayaknya nggak benar nih, ini nggak benar. Tapi kalau belum otomatis, mesti betul-betul konsentrasi. Ini benar nggak ya? Terus buka, kita punya kepekaan. Kayaknya dalam situasi itu Tuhan berkenan apa enggak ya? Dan ngobrol-ngobrol. Ya, kalau kita enggak begitu, ya, ini kalau kita sebagai wanita Kristen ya, ini terhadap suami kita misalnya ya, dia begini begitu, atau apakah dia pulang malam, apakah dia bergaul yang terlalu sana sini nggak jelas dan situ, ini itu dan sebagainya. Kita terpanggil untuk memimpin kalau ada yang nggak beres ke jalan yang beres, kan benar nggak tadi? Itu kan rohani itu, ya kan? Kita dipanggil untuk memimpin itu, untuk memberikan membangun diskusi untuk supaya peka, jangan-jangan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau bagaimana. Nah, jadi nggak cuman khawatir aja. Jangan, hari ini belajar tentang khawatir kan, tentang kerohanian keluarga. Ya, nggak cuman khawatir, tapi tindakan kita seperti apa kalau kita peduli dengan kerohanian keluarga kita. Jadi yang kita pikirin jangan yang penting kalau hari Minggu walaupun live streaming ke gereja, bayar perpuluhan, ya, terus doa pribadi, baca Alkitab, ya kan? Bukan cuman ini gitu, yang kita pedulikan adalah yang itu tadi, ya. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam keluarga kita mesti cepat-cepat menganalisa, berpikir kritis. Kalau Tuhan ada dalam situasi seperti ini, apa yang dia akan katakan? Misalnya seperti itu. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong beri kepada saya pemahaman melihat situasi ini. Berikan saya hikmat. Bantu saya mengingat mungkin ada ayat-ayat tertentu di Alkitab yang bicara terkait dengan situasi saya. Terutama waktu harus mengambil keputusan. Ya, terutama kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres, kita cek dulu, benar nggak di Alkitab itu nggak beres. Jangan sembarangan kita main labrak orang, marahin orang, nugur orang dengan keras. Cek dulu di Alkitab seperti apa. Nah sekarang seperti kalau kita punya anak-anak ya, mungkin anak-anak kita, kalau ibu-ibu di sini mungkin anaknya udah 30-an lebih ke atas ya. Mungkin ada ibu-ibu juga di sini yang lain yang di rumah juga, yang anaknya umur remaja atau pemuda, dan itu kan masa-masanya mereka lagi mencari, gitu kan, nggak tahu yang benar yang nggak benernya kayak apa, mereka bergaul sana sini, mungkin banyak yang keliru dalam pikiran mereka. Nah, kalau kita khawatirkan kerohanian keluarga kita atau kita peduli pada kerohanian keluarga kita jangan cuma pedulinya doang, tapi tahu bagaimana kita berperan sebagai orang rohani di dalam keluarga, ya, kita ajak ngomong, kita cek apa sih yang dia betul-betul yakini dalam hidup, gitu kan? Kita bisa cek juga apa yang dia maui dalam hidup. Kita tanya ke anak kita, kamu lagi cari apa di dalam hidup ini? Ini perjalanan panjang ya. Katakanlah kamu dikasih Tuhan masih 40 tahun sampai Tuhan panggil. Kamu lagi cari apa sih? Kamu mau cari apa sih? Ya, kamu tujuannya kalau udah sampai di situ, tujuan itu apa sih sebenarnya kalau kamu lagi dalam perjalanan menuju ke satu tujuan, destinasi kamu itu bentuknya seperti apa sih? Ya, maunya apa sih yang Tuhan mau? Pernah nggak pikirin itu? Nah, itu manusia yang rohani akan ngajak ngomong seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita membimbing orang-orang ya di dalam keluarga kita, bukan cuma khawatir tentang kerohanian mereka aja, tapi kita yang rohani menuntun mereka menjadi rohani. Itu maksudnya. Ya. Saya kalau ada pertemuan misalnya ulang tahun ya, anak ulang tahun pasti 2 kali setahun. Istri saya juga. Terus Natal, terus malam Sincia. Ya, kita suka ketemu tuh. Ya, kadang-kadang makan di restoran yang sederhana atau keluar dengan keluarga besar, ketemu itu makan malam. Ya, saya memberikan kayak semacam renungan pendek
hanya 4 menit. Karena kadang-kadang di dalam keluarga besar itu ada yang belum percaya Tuhan juga. Nah, apa yang saya lakukan? Saya sebagai orang rohani, saya peduli, saya khawatir kerohanian keluarga. Keluarga kami, keluarga orang-orang, keluarga dari cici saya, kerohanian dari keluarga adik ipar saya atau saudara-saudara saya. Saya khawatir. Jangan-jangan mereka hidup di dunia ini kerohaniannya tidak jelas, gitu kan. Ya, hidup rohaninya tuh malang melintang gitu loh. Nggak ngerti yang namanya hidup rohani seperti apa. Nah, saya memberikan renungan pendek. Saya suka tanya, oke ya, sepanjang tahun ini Tuhan udah pimpin nih di ujung tahun. Sebenarnya sih apa sih yang kita udah lakukan buat Tuhan? Saya suka bertanya seperti itu. Saya juga bertanya pada diri saya sendiri, saya bilang, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau? Supaya apa? Supaya akhirnya kalau kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, berarti kan kita sepikiran dengan Tuhan, benar nggak? Nah itu kan cirinya orang rohani, sepikiran dengan Tuhan. Sejalan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti kita khawatir kerohanian keluarga kita. Tapi kita tahu bagaimana membuat anggota keluarga kita itu jadi rohani. Kita mengambil peran untuk menjadi wanita Kristen yang rohani, yang tahu pikiran Kristus, yang tahu fungsinya adalah memimpin orang ke jalan yang benar. Itu rohani. Jadi tidak semata-mata apa-apa itu yang penting saya ke gereja, yang penting saya melakukan ibadah keluarga yang berbau kerohanian, berdoa, membaca Alkitab. Itu tidak salah. Tetapi jangan sampai tidak menyentuh yang intinya, yang menjadi orang rohani itu seperti apa. Ya. Tidak peduli kita kerjain apa, kita bekerja sebagai apa, kita profesinya apa, tidak peduli. Yang penting di hati saya masih jaga. Saya masih memakai pikiran Kristus sebagai standar saya untuk menilai sesuatu. Ya, untuk menghidupi hidup ini sejalan dengan pikiran Kristus. Satu. Yang kedua, saya dipanggil untuk memimpin orang yang nggak beres, yang nggak benar, yang kacau ke jalan yang benar. Itu paling sedikit 2 tanda itu kita membuat orang lain hidup dalam kerohanian yang benar. Selebihnya izinkan Tuhan yang ngatur hidup kita, ya. Selebihnya izinkan Tuhan untuk kasih kita hikmat. Kita mesti ngapain, ya? Apa yang mesti benar-benar kita khawatirin? Selebihnya biar Tuhan yang kasih tahu kita hikmat, oke? Selebihnya biar Tuhan yang memimpin kita punya kehidupan ekonomi keluarga. Bukan kita nggak perlu kerja, tetapi ada bagian Tuhan juga. Tapi yang tadi 2 hal tadi yang menjadi manusia rohani, lalu kita pedulikan kerohanian keluarga. Lalu dengan cara apa? Ya saya mengambil peran untuk membuat orang-orang di rumah saya mempunyai kehidupan kerohanian yang baik. Cirinya yang 2 tadi. Saya rasa kita jalanin hidup dengan cara-cara seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah untuk menjadi manusia rohani seperti yang Paulus bicarakan di 2 ayat tadi. Tetapi hari ini kami diingatkan Bapak bahwa segala yang rohani harus mulai dari Tuhan, dari Kristus yang memiliki pikiran-pikiran yang mulia dan menjadi pegangan buat hidup kami dalam menjalani kehidupan Kristiani. Pimpinlah para wanita Kristen di tempat ini Bapak, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Banyak yang harus dikhawatirkan tetapi jangan melupakan kepedulian akan kerohanian keluarganya. Karena itu yang lebih Tuhan tempatkan paling utama dari segalanya. Jangan izinkan kami pergi kemana-mana sesat jauh tanpa kami sadari ternyata kami tidak rohani dan kami melanggar dari apa yang Tuhan sudah tentukan buat hidup yang penuh sukacita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yaitu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Kami datang
Pengumuman akan disampaikan oleh Guru Injil Winnie Salomo. Shalom ibu-ibu sekalian, dimanapun kita berada. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai ibu-ibu dan keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang aku khawatir terhadap kerohanian keluargaku. Saya ingat ada seorang pendeta senior berkata, selama ibu masih berdoa, anak masih mempunyai harapan. Kalimat ini sangat menyentuh hati saya. Ibu-ibu sekalian,
selama kita masih tekun berdoa, mempersembahkan lutut kita untuk berdoa bagi anak-anak kita masih punya harapan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali lagi ke pangkuan Tuhan. Karena itu ibu-ibu sekalian, jangan kita berhenti berdoa untuk anak-anak dan keluarga suami kita. Pada suatu hari Tuhan akan membawa mereka kembali kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita berterima kasih kepada Pendeta Paulus Kurnia yang pada hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah buat kita sekalian. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati ibu-ibu sekalian. Dan juga berterima kasih kepada liturgis yang hari ini boleh melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudari kita ini. Ibu-ibu sekalian, ada perubahan jam persekutuan online Komisi Wanita. Jadi mulai bulan Oktober, persekutuan online kita akan dimulai pada pukul 2 siang. Mohon ibu-ibu memperhatikan persekutuan online kita mulai bulan Oktober diadakan pada pukul 2 siang. Mengingat pada pukul 2 siang ini ibu-ibu waktunya sudah lebih senggang ya. Sudah lebih senggang waktunya dari kesibukan rumah tangga, dan kami mengharapkan ibu-ibu bisa bersekutu pada jam yang sama. Tuhan memberkati. Acara kita pada bulan Oktober yang akan datang, pada tanggal 8 Oktober kita akan mengadakan kelompok kecil dengan tema ketergantungan kepada Allah. Pada tanggal 15 Oktober ada ceramah kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Kevin Pratama Manas dengan tema kanker serviks, penyebab dan pencegahannya. Ya, ini banyak kasus ya terjadi di dalam kehidupan wanita, kanker serviks, penyebab dan pencegahannya. Kami mengundang ibu-ibu sekalian bisa mengikuti ceramah ini melalui live Zoom dan ada kesempatan untuk QR kepada Dr. Kevin. Jadi jangan kita biarkan kesempatan ini berlalu, tapi biarlah ibu-ibu sekalian bisa meluangkan waktu untuk hadir atau ikut di dalam persekutuan live Zoom ini. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita mempersiapkan waktu kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami dan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Hamba-Mu khusus berdoa untuk anak-anak dari ibu-ibu sekalian yang pada saat ini sedang menjalankan studi mereka, baik yang ada di dalam kota, yang di luar kota, maupun yang ada di luar negeri. Khususnya hamba-Mu mendoakan kerohanian dari setiap anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, memelihara kerohanian mereka, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, agar mereka tetap menjaga hati mereka, tetap rindu untuk beribadah setiap hari Minggu, melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk suami dari ibu-ibu sekalian yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan pada suatu hari suami daripada para ibu oleh kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, mereka suatu hari boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Khususnya ya Tuhan, pasca pandemi ini ada banyak hal yang dihadapi oleh negara dan bangsa kami ini. Pemulihan ekonomi dan juga pemulihan di dalam banyak aspek. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu agar supaya negara kami boleh dipulihkan dan rakyat kami bisa hidup dalam keadaan sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap ibu-ibu yang hari ini sudah beribadah melalui persekutuan online ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan dicurahkan kepada setiap kami.
Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memanjatkan doa syukur ini. Amin. Ibu-ibu sekalian, saat teduh persekutuan online kita selesai. Tuhan memberkati kita.